Halo guys, welcome to Sejarah on a Plate. Ini adalah series WOW, World Origins Wednesday. Setiap Rabu kita bakal bongkar sisi makanan dari asal-usulnya, sejarahnya, sampai cerita-cerita legenda yang ternyata beneran pernah terjadi. Dan di episode pertama WOW ini, kita mulai dari makanan yang kayaknya hampir selalu ada di rumah orang Indonesia. Mau isi kulkas lagi penuh, bahkan kosong, dia biasanya masih ada, mie instan. Makanan yang statusnya itu unik. Lagi nggak ada makanan, mie instan. Lagi hujan pun mie instan. Bangun tengah malam lapar, mie instan. Bahkan tiap orang pun kayak punya caranya yang berbeda. Ada yang minyak setengah matang, ada yang suka lebih lembek, yang melar-melar gitu. Ada yang tambah telur, kornet keju, dan nasi yang rasanya bikin lebih mantep. Karbo ketemu karbo, ya Indonesia banget. Dan yang paling lucu, makanan ini tuh udah terlalu normal. Sampai kita nggak pernah mikirin betapa anehnya sebenarnya konsep mie instan ini. Kita bisa punya bungkus mie instan yang ada di lemari buat berbulan-bulan. Nggak masuk kulkas, nggak masuk freezer. Terus begitu lapar, tinggal cemplungin ke air mendidih. 3 menit kemudian, jadilah mie instan yang super enak. Murah, cepat, dan gampang dibawain. Makanya sekarang mie instan itu gampang banget ditemuin. Padahal dulu makanan kayak gini tuh nggak ada. Selama ribuan tahun, manusia sudah makan mie. Tapi mereka punya satu masalah yang sama. Mie-nya itu cepet rusak. Sampai akhirnya manusia temuin trik. Mie-nya digoreng dulu, dan bagian ini sebenarnya lucu. Karena jauh sebelum mie instan ditemuin, orang dari Cina ternyata udah punya mie yang memakai surprisingly konsep yang agak mirip. Bahkan ada legenda, mie itu tercipta bukan karena manusia jenius lakuin eksperimen, tapi karena ada yang salah masak. Dan ini kisahnya. Kita mundur dulu ke China, jauh di zaman dinasti Qing. Ada satu jenis mie yang namanya Yimian, sering disebut Yifu noodles. Mie ini sering dikaitkan dengan pejabat bernama Yi Pingshou. Nah, ada satu legenda yang bilang, suatu hari lagi ada jamuan besar di kediamannya. Namanya juga jamuannya pasti hektik. Semuanya harus kelar tepat waktu. Sampai entah gimana, mie yang lagi disiapin ini masuk ke minyak panas. Salah masak jadinya. Harusnya mungkin ya panik ya. Tapi daripada mie-nya dibuang, mereka tetap pakai mie yang udah terlanjur digoreng tadi, kemudian dimasak lagi dalam kuah. Terus pas Coba, kok malah enak, teksturnya jadi beda. Dan ternyata mereka nggak sengaja nemuin cara baru masak mie. Ada satu keuntungan lain. Karena udah digoreng, kadar air di dalam mie-nya berkurang jauh. Mie-nya jadi lebih kering. Artinya bisa disimpan lebih lama dibanding mie yang masih fresh. Terus pas dimakan, tinggal masukin lagi di air atau kuah sampai dia lembut. Basically, mie dibuat, digoreng, disimpan, terus dimasak lagi. Sounds familiar? Karena konsepnya sekarang udah mirip banget di zaman kita masak mie di dapur kita. Mie instan, tapi bentar. Bukan berarti Yi Pingshou ini adalah penemu mie instan ya. Cerita mie ini yang masuk ke minyak panas ini lebih ke legenda kuliner. Nah, ini sebenarnya yang bikin mie instan agak jenius. Makanan cepat rusak bukan karena cuma kelamaan. Salah satu faktor besarnya adalah air. Banyak microorganism yang bikin makanan rusak butuh air buat tumbuh. Makanya mie fresh itu nggak bisa lama-lama di luar kayak mie instan. Masih terlalu banyak air di dalamnya. Manusia sebenarnya udah pakai trik ini dari dulu banget. Ikan dikeringkan, daging dikeringkan, buah dijemur, rempah juga dikeringkan. Jadi idenya itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Yang susah adalah gimana caranya bikin mie yang kering ini kalau kena air panas jadi enak lagi. Dan ini masalah yang belum benar-benar selesai selama ratusan tahun. Sampai akhirnya cerita ini kita pindah dulu ke Jepang. Sekarang ramen udah Jepang banget. Begitu ngomong ramen, pasti ya orang mikir Jepang. Kedai kecil, kuah panas, chashu, telur setengah matang, nori. Tapi ramen ternyata punya akar yang kuat dari budaya Tionghoa. Sekitar abad 19 sampai 20, mie gandum ala China makin dikenal di Jepang, terutama lewat komunitas restoran Tionghoa di pelabuhan. Salah satunya Yokohama. Waktu itu juga bentuknya nggak kayak ramen yang kita kenal sekarang. Makanan ini mulai berkembang pelan-pelan. Orang Jepang sesuaiin rasanya sama lidah mereka. Sampai akhirnya makanan yang punya akar kuat dari China ini menjadi salah satu makanan paling ikonik di Jepang. Ramen. Dan ramen punya semuanya yang dibutuhkan buat menjadi comfort food. Hangat, enak, ngenyangin. Cuman masih ada satu yang kurang. Ribet. Mie-nya harus disiapin, kuahnya harus dipanasin. Dan paling enak tuh kalau dimakan fresh. Tapi selama orang bisa datang ke kedai ramen, ya bukan masalah besar. Sampai Jepang masuk ke Perang Dunia II di tahun 1945. Semuanya berubah. Perang Dunia Kedua berakhir untuk Jepang pada Agustus 1945. Mirip kayak kemerdekaan kita ya. Negaranya dalam kondisi berat. Banyak kondisi pada rusak, ekonomi kacau. Distribusi pangan pun terganggu. Dan makanan jadi salah satu masalah paling basic. Di tengah kondisi seperti ini, ada satu pemandangan yang nantinya terus diingat dari seorang pria. Orang-orang berdiri di udara dingin. Antreannya panjang. Mereka rela nungguin yang lama buat semangkuk ramen yang panas. Pria itu yang melihat ini namanya Momofuku Ando. Dan dia melihat orang pada susah, makanan terbatas, tapi mereka tetap rela antri lama demi mie. Kepalanya mulai muncul satu ide. Gimana ya cara bikin mie bisa disimpan? Perlu datang ke kedai, nggak perlu bikin kuah berjam-jam. Pas orang datang tinggal masak, tunggu sebentar, selesai. Kedengarannya gampang sekarang, karena jawabannya udah ada di depan kita. Bikin mie instan.
Masalahnya saat itu, mie instan modern tuh belum ada. Dan Ando sendiri belum tahu juga cara bikinnya gimana. Gilanya lagi, butuh waktu bertahun-tahun, kegagalan bisnis, hampir kehilangan seluruh hartanya, dan sebuah gudang kecil di belakang rumah. Sampai akhirnya dia benar-benar coba mewujudkan ide itu. Dan waktu dia mulai, usianya udah hampir 50 tahun. Dan ini yang bikin cerita Momofuku Ando menarik. Dia bukan tipe penemu yang dari kecilnya udah bercita-cita. Enggak, hidupnya tuh malah muter kemana-mana dulu. Ando lahir di tahun 1910 di Taiwan. Waktu itu tuh Taiwan masih dikuasain Jepang. Nama yang dia gunakan adalah Wu Baifu. Orang tuanya tuh meninggal pas dia kecil dan dia dibesarkan oleh kakeknya dan neneknya. Keluarganya punya usaha tekstil. Dari kecil dia tuh udah deket sama dunia berdagang. Dan ternyata dia tuh memang anak bisnis banget. Pas umur 20-an dia coba bikin usaha tekstilnya sendiri. Bisnisnya berkembang. Dia kemudian pindah ke Jepang buat melanjutkan usahanya di sana. Sampai di sini kelihatan hidupnya tuh masih kelihatan aman. Punya bisnis, punya uang, masih muda. Tapi habis itu mulai chaos semua. Ando beberapa kali terlibat dalam masalah bisnis. Dia juga pernah masuk penjara karena masalah pajak. Setelah Perang Dunia II, keadaan ekonomi di Jepang tuh berubah total. Bisnis yang tadi berjalan dengan baik belum tentu bisa bertahan, tapi Ando coba terus. Dan ini yang lucu dari perjalanan hidupnya. Sebelum dikenal sebagai bapaknya mie instan, dia pernah nyoba macam-macam tekstil, produk garam, pendidikan, sampai kooperasi kredit. Tapi justru di sini kelihatan tuh karakternya si Ando. Dia suka nyoba, gagal, cari hal lain. Coba lagi, gagal, cari yang lain. Sampai akhirnya keputusan satu bisnis ini bisa bikin hidupnya berubah total. Ando pernah menjadi pemimpin di kooperasi kredit. Terus kooperasinya sayangnya bangkrut. Akibatnya dia kehilangan semua asetnya. Sekarang bayangin, umur 47 tahun, bisnis yang dibangun bertahun-tahun, tiba-tiba hilang. Karirnya yang tadinya di mana-mana, kayak balik lagi ke titik awal. Di umur segitu mungkin banyak orang udah mikir ya. Udah deh, cari yang aman aja. Tapi buat si Ando, malah balik mikirin makanan. Gila ya? Dan ada satu hal yang masih nempel di kepalanya. Antrian ramen itu, pas dia lihat di masa Perang Dunia. Ando punya satu pemikiran yang nanti terkenal banget. Peace will come when people have enough to eat. Kurang lebih kalau ditranslate, perdamaian akan datang saat orang punya cukup untuk makan. Pengalaman lihat Jepang kesusahan waktu itu bikin ide dia itu makin kuat. Jadi saat ngelihat hidupnya sendiri lagi jatuh, Ando pengen bikin mie. Ando bikin tempat yang kecil di belakang rumahnya, di Ikeda, Osaka. Jangan bayangin laboratorium yang modern kayak sekarang. Isian alat-alatnya itu sederhana banget, bahkan dirakit sendiri. Sini dia mulai eksperimen. Mie fresh tuh banyak air, dan air ini bikin mie itu cepet rusak. Ando harus mengeluarkan air sebanyak-banyaknya dari mie. Dia coba berbagai cara, dikeringin, dipanasin, berbagai teknik lah pokoknya dicoba. Ada yang bikin mie-nya terlalu keras, ada yang teksturnya rusak, ada juga yang bisa kekeringan. Tapi pasti masak lagi, lama banget lembutnya. Sampai pada akhirnya, Ando melihat sesuatu yang sederhana, proses menggoreng makanan. Dan ternyata it works. Itulah teknik flash frying. Teknik yang akhirnya memecahkan masalah si Ando ini buat berbulan-bulan. Dan sekarang kita callback sedikit ke awal cerita. Ratusan tahun sebelumnya, Imian juga digoreng, simpan, dan dimasak kembali. Sekarang di Jepang tahun 1950-an, Ando berhasil mengembangkan proses ini. Proses penggorengan menjadi metode yang bisa dipakai untuk membuat mie instan modern secara konsisten dan akhirnya diproduksi massal. Tahun 1998, akhirnya produk itu siap keluar. Namanya Chicken Ramen. Tapi pas Chicken Ramen pertama kali dijual, harganya tuh 35 yen per bungkus. Sedangkan mie segar itu bisa dibeli itu 1/6 harganya. Jadi bisa dilihat jauh banget ya harganya. Basically orang Jepang di tahun 1958 mungkin lihat produknya dan mikir, Katanya mie praktis, kok harganya premium? tapi justru di sini perjalanan mie instan tuh berubah. Karena mie chicken ini, ramen tuh mulai laku pelan-pelan. Produksi membesar, harga juga tuh makin terjangkau. Tahun 1958, chicken ramen lahir di Jepang. Tapi Indonesia belum langsung ikut demam mie instan. Butuh sekitar 1 dekade. Sampai pada akhirnya makanan ini mulai diproduksi di sini. Tahun 1968, muncul salah satu mie yang pasti terkenal di Indonesia. Namanya Super Mie. Yes, Indomie menguasai warung, minimarket, sampai stok di rumah-rumah kita. Super Mie duluan muncul. Saat itu konsep mie instan tuh masih dibilang baru buat masyarakat Indonesia. Karena makanan pokok kita yang masih nasi. Bahkan habis makan mie instan pun masih ada yang bilang, Belum makan, tadi cuma makan mie. nah ini bagian yang menurutku paling random. Karena Indomie tuh sekarang tuh cuma bukan terkenal di Indonesia. Dia tuh dijual di banyak negara. Dan salah satu tempat Indomie tuh dijual paling banyak adalah Nigeria. Yes, Nigeria. Jauh banget dari Indonesia. Tapi Indomie di sana bukan produk niche. Cuma dicari sama orang Indonesia yang kangen rumah. Indomie di sana tuh berkembang menjadi salah satu makanan paling populer yang dikenal banyak sama masyarakat mereka. Bahkan produksi pun dilakukan secara lokal. Masyarakat Nigeria pun bikin cara makan Indomie mereka sendiri. Oke, kita balik lagi ke Jepang. Sadly, Momofuku Ando meninggal di tahun 2007 di usia 96 tahun. Tapi produk yang dia udah ciptakan ini udah jauh lebih besar daripada dirinya sendiri.
Mie instan bukan lagi makanan Jepang. Teknologinya udah dipakai di seluruh dunia. Setiap negara mulai bikin mie instannya sendiri. Hari ini, manusia tuh makan lebih dari 100 miliar porsi mie instan setiap tahunnya. Coba bayangin skalanya. Satu ide yang dulu dikerjain sama bapak-bapak yang sudah hampir 50 tahun, yang sudah kehilangan semuanya, sekarang dimakan miliaran kali. Hebat gak sih? Oh, justru sangat hebat. Ingat cerita awal tentang Yimian, mie cerita legenda itu yang dari China yang masuk ke minyak goreng panas dan tercipta gara-gara salah masak. Dia jadi kering, disimpan terus dimasak lagi. Terus budaya mie dari Tionghoa ini pengaruhi perkembangan mie di Jepang. Di Jepang, Momofuku Ando menemuin cara bikin mie instan lewat flash frying. Teknologinya menyebar sampai ke Indonesia. Indonesia bikin versinya sendiri. Salah satunya ya mie goreng. Terus mie goreng ini pergi lagi sampai ke Nigeria. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa mie instan ini bisa sangat mengglobal. Jadi next time kalian buka sebungkus mie instan, mungkin kalian nggak akan tetap mikirin semuanya ini. Kemungkinan besar kalian cuma mikir telurnya 1 atau 2 ya. Tapi setidaknya kita tuh tahu mie yang cuma butuh 3 menit dimasak di hari ini butuh ratusan tahun sampai akhirnya punya bentuk kayak sekarang. Dan semuanya tuh berawal dari masalah yang sangat sederhana. Manusia pengen makan yang enak, tahan lama, dan gampang dibuat. Buat kalian yang suka cerita makanan sejarah kayak gitu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Masih banyak makanan yang masih punya cerita aneh yang jauh dari yang kita kira. Dan ngomong-ngomong soal aneh, Jumat nanti kita masuk ke sisi yang juga jauh lebih gelap. Nah, waktunya series Friday Night Bites FNB. Series khusus ngebahas makanan yang punya cerita horor, creepy, dan kadang bikin kita mikir 2 kali buat mau makannya. Jadi siapin makanan kalian, jangan nonton sendirian. Sampai ketemu Jumat malam di FNB. Bye-bye.